Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37, Perkelahian Dua Sahabat. Ucap Aura sambil menunjukkan senyum manisnya. Mulai berdebar-debar memikirkan saat mereka bertemu. Di hari itu statusnya juga akan berubah. Bara mengangguk. Saat nanti kita bertemu, kita akan bersama selamanya. Tidak akan terpisahkan lagi. Jangan tanyakan hati Aura. Kini seperti sedang berada di taman bunga. Berlarian berdua dengan Bara, lalu bernyanyi. Astaga, kok kayak film India? Runtuk Aura yang jadi menghayalkan seperti itu. Pak Bara ternyata romantis ya. Bisik Lily pada Robi. Itu bukan romantis, itu lebay, Bara itu tukang gombal. Balas Robi berbisik, entah belajar dari mana temannya itu. Ayang, romantis loh itu. Ucap Lily. Selain menunjukkan perasaan dengan perilaku, wanita juga butuh pengakuan lewat kata-kata. Robi menatap Lily sejenak. Aku mencintaimu. Mendengar itu, Robi jadi harus membuat pengakuan juga. Dek, dek, dek. Hati Lily pun meleleh-leleh. Lalu menutup wajahnya yang mulai terasa panas. Aura jadi senyum melihat pasangan di depannya. Sepertinya lupa jika dirinya ada di sini. Robi mulai menyadari sekitar, ia melirik Aura yang senyum-senyum padanya. Ra, makan yang banyak. Tawar Robi menutupi rasa malu dan canggungnya. Bisanya tidak sadar sekitar. Aku sudah selesai makan, Bang. Aku ke kamar dulu, kalian lanjutkanlah. Ucap Aura bangkit seraya membawa piring dan ponselnya. Mas Bara, aku mencintaimu. Ledek Aura sambil melirik Robi dan Lily. Ia meletakkan piring di wastafel dan berjalan masuk kamar. Akan mengobrol dengan calon suaminya di kamar. Sementara Robi meruntuki dirinya, sepertinya sikap Bara benar-benar menular padanya. Pagi menjelang. Robi masuk ke ruangan Bara. Selamat pagi, Pak. Sapanya seraya memberi hormat sejenak. Tadi malam kau pulang jam berapa? Apa saja yang kau lakukan di sana? Tanya Bara sengit. Ia tidak membalas sapaan Robi. Jam 9. Kenapa lama sekali? Tanya Bara emosi menyela segera. Aku memang kalau pulang jam segitu. Jawab Robi dengan wajah aneh. Bara diam sejenak sambil menatap Robi. Apa ada yang ditanyakan calon istriku padamu? Tanya Bara ingin tahu, mungkin saja Aura bertanya ini itu. Calon istrinya ingin tahu perihal dirinya. Aura tidak ada bertanya apapun. Jawab Robi. Kenapa tidak ada? Memang apa yang mau dia tanyakan padaku? Tanya Robi. Aura memang tidak membahas tentang Bara. Mungkin dia bertanya tentang ketampananku. Robi mencibir mendengarnya, mendadak mual. Aura menutup gorden jendela, juga mengunci pintu. Ia lalu berbaring di kamar dengan perasaan yang mulai tidak tenang. Lily sudah pergi bekerja, kini tinggal dirinya sendirian di rumah. Aura ingat perkataan Evan semalam, bahwa akan datang lagi hari ini. Huf. Membuang nafasnya yang terasa berat. Aura tidak mengerti dengan mantan suaminya itu. Dalam beberapa hari lagi, ia dan Bara akan menikah. Ia juga sudah menjelaskan bahwa ia mencintai Bara. Tapi, Evan tetap mengejarnya juga, meminta untuk kembali. Aura akan diam saja di dalam rumah. Jendela, pintu sudah dikuncinya. Jadi jika Evan datang, ia tidak akan keluar dan pria itu pasti mengira tidak ada orang di rumah.
Suara klakson terdengar. Dek. Hati Aura jadi tidak tenang. Sepertinya itu mobil Evan. Pria itu benar-benar kembali lagi ke rumahnya. Ketukan pintu pun terdengar lagi. Aura diam saja di atas tempat tidur. Mau mengintip dari balik gorden, ia takut. Aura merasa lemas. Kembali suara ketukan pintunya terdengar lagi. Ia tetap diam sambil menggigit bibir bawahnya, berharap Evan segera pergi. Sementara Evan masih berdiri di depan pintu rumah Aura. Ia membawa sebuket mawar merah. Kemana dia? Gumam Evan setelah 2 kali mengetuk pintu tak ada jawaban. Ia melihat jendela rumah Aura tertutup. Mungkin saja wanita itu pergi. Tapi pergi kemana? Apa dia datang ke rumah? Batin Evan, bisa jadi Aura ke rumahnya untuk membahas pernikahan dengan mamanya. Tidak mungkin pergi dengan Bara. Keduanya kan sedang dipingit. Cari siapa? Tanya seorang ibu. Ia tetangga sebelah rumah Aura. Cari Aura, Bu. Aura, sepertinya pergi. Ucap ibu itu, melihat jendela rumah Aura tertutup, bahkan gordennya juga. Evan mengangguk sejenak. Ia akan pulang saja dan memastikan Aura di rumahnya. Permisi, Bu. Evan pun pamit pergi. Ia juga membuang bunganya di tong sampah. Tak lama Evan sampai di rumah. Ia melihat rumahnya tampak sepi. Sepertinya Aura tidak datang ke rumahnya. Kemana perginya jandanya itu? Di dapur, Evan melihat mamanya tampak sedang sibuk. Evan, kenapa sudah pulang? Tanya mama sedikit bingung. Ia mengira Evan pergi ke kantor, tapi masih jam berapa sudah pulang saja. Apa ada masalah di kantor? Sambung mama kembali. Apa mungkin suaminya memarahi putra mereka? Evan menggelengkan kepala. Ia membuka lemari es dan menenggak sebotol air minum. Setelah itu ia pun berlalu pergi. Mama menghela nafas, putranya sudah pergi ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Evan keluar dari kamar. Ia telah berpakaian rapi dan wangi pastinya. Ia akan pergi ke suatu tempat. Kemana lagi kalau bukan ke rumah Aura? Saat ia sampai, ia sedang melihat Aura menyapu teras rumah. Walau tadi pagi tidak bertemu, sore mereka tetap bertemu. Ya, namanya jodoh, begitu yang Evan yakini. Dan Aura kaget melihat pria itu datang lagi ke rumahnya. Hai, Ra. Sapa Evan dengan senyum mengambang. Ada apa kemari? Tanya Aura menunjukkan raut wajah tidak senang. Ia memegangi sapunya. Untuk ketemu kamu, kan aku sudah berjanji akan menemui kamu. Ucap Evan. Evan akan terus mengejar Aura sampai wanita itu kembali padanya. Tak peduli penolakan yang dia dapat. Tapi ia percaya lambat laut Aura akan luluh juga. Mas, sudahlah jangan terus begini. Aura mengatakannya dengan nafas terengah. Merasa lelah menghadapi pria itu. Kalau kamu tidak mau aku terus begini, kembalilah padaku. Tegas Evan. Itu tidak mungkin. Mungkin, jika kamu memberi kesempatan. Tiada yang sulit, Aura. Aura makin meremas gagang sapu itu, berusaha menahan amarahnya. Rasanya ingin saja menokokkan gagang sapu itu ke kepala Evan, biar sadar. Aura, ayo, kita kawin lari saja. Ajak Evan dengan wajah begitu serius. Mereka akan menikah dan menetap di kota lain. Bara pasti tidak akan mengejar mereka. Astaga, apa yang Mas Evan pikirkan? Aura tidak habis pikir, Evan mengatakan itu. Apa yang dipikirkan pria itu? Ia terpaksa menikah dengan Bara. Mas, aku bersedia menikah dengan Mas Bara karena aku mencintainya. Jadi berhentilah berpikir dengan asumsimu itu.
Tegas Aura menyadarkan jalan pikiran mantan suaminya. Ra, kembalilah padaku. Mohon Evan kembali. Ia mendekat pada Aura. Jangan mendekat. Tolak Aura. Ia mundur dan mengangkat sapunya. Bersiap akan memukul pria itu jika saja tidak menurut. Evan kesal. Aura keras kepala. Sulit sekali untuk mengaturnya. Ra. Evan kembali mendekat dan gagang sapu itu pun melayang mengenai tangan Evan. Pria itu jadi sedikit meringis. Aura ternyata tega, dan karena itu Evan makin kesal dan makin mendekat. Aura memukuli pundaknya dengan gagang sapu. Evan pun meraih gagang sapu itu dan membuangnya asal. Aura. Nada suaranya meninggi diikuti sorot mata yang kian menajam. Ekspresi Evan sekarang sangat menyeramkan. Aura jadi merinding dan takut pastinya. Ikut denganku. Paksa Evan. Ia menarik tangan Aura. Sempat ditepis tapi kembali Evan menarik dan mengeret Aura untuk ikut dengannya. Mas, lepaskan. Pekik Aura berusaha menepis tangan pria itu. Tapi genggamannya sangat kuat sekali. Evan tidak peduli dengan penolakan Aura. Saat ini, ia hanya ingin membawa Aura pergi. Ya, pergi jauh bersamanya. Lepaskan aku. Diamlah. Evan tetap menggeret Aura, dan satu bogeman mendarat di wajah Evan. Pria itu hampir terjungkal, dan membuat pegangan tangannya pada Aura terlepas. Evan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Ia pun menyeringai melihat orang yang tiba-tiba memukulnya. Apa yang kau lakukan pada calon istriku? Tanya Bara geram. Ia menarik kerah pakaian Evan. Pantas saja tadi di kantor perasaan Bara tidak enak memikirkan Aura. Hingga setelah jam kantor berakhir, Bara pun memilih pergi ke rumah Aura. Ingin memastikan dan melepaskan kerinduannya. Walau mereka sedang dipingit, ia akan diam-diam menemui Aura. Orang tua mereka pasti tidak tahu. Dan begitu sampai, ia melihat Evan yang mengeret paksa calon istrinya. Sepertinya akan membawa Aura pergi. Tidak terima melihat itu, Bara pun langsung turun dari mobil lalu melayangkan tinjunya ke wajah temannya itu. Dia mantan istriku, apa kau lupa itu? Cibir Evan menatap tajam rivalnya itu. Jangan ganggu Aura lagi. Emosi Bara, ia pun memukul Evan kembali. Tidak terima dipukul, Evan pun membalas. Mereka berdua terlibat perkelahian. Beberapa tetangga Aura pada keluar. Mereka segera merelai kedua pria yang sedang berkelahi itu. Mas, sudah. Ucap Aura menahan Bara dengan memeluknya dari belakang. Ia sangat takut sekali. Calon suaminya sangat emosi melihat Evan. Biarkan aku menghabisinya. Ucap Bara masih dengan emosinya. Jika saja ia terlambat, mungkin Aura sudah dibawa pergi. Ia akan kehilangan Aura. Aura itu milikku, sampai kapanpun akan menjadi milikku. Meski sudah pegangi beberapa pria tetangganya Aura, Evan masih memprovokasi Bara. Membuat Bara makin berang. Kau. Bara kembali akan menghajar Evan, tapi dihalangi beberapa pria dan Aura juga masih menahannya. Kau lupakan Aura, Aura itu milikku. Ucap Bara kemudian. Aura milikku, aku akan merebut dia kembali. Ucap Evan sambil menunjukkan wajah yang bagi Bara sangat menyebalkan. Tolong jangan buat keributan di sini, atau kami akan membawa kalian ke kepala desa. Ucap seorang pria di sana, berusaha menengahi pertengkaran itu. Ingat, sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Aura. Aku akan membuatnya kembali padaku, apapun caranya.
Evan kembali menunjukkan seringainya. Evan menepis tangan orang-orang yang memeganginya. Lalu dengan tatapan datar, ia pun pergi dari tempat itu. Emosi Bara jadi naik turun. Rasa kesal dan emosi menjalar di tubuhnya. Ucapan Evan membuatnya darahnya mendidih. Mas Bara. Ucapan Aura yang begitu lembut membuat Bara menoleh ke arahnya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Bara dengan wajah khawatir. Aura tampak pucat dan ketakutan. Aura menggeleng. Ia baik-baik saja, meskipun tadi sempat takut. Tapi karena Bara di sisinya, merasa terlindungi. Aura, apa itu mantan suamimu? Apa kamu belum bercerai dari pria itu? Tanya seorang ibu ingin tahu. Mungkin pria itu tidak terima diceraikan begitu saja. Kami sudah lama bercerai, Bu. Sudah 5 tahun yang lalu. Ucap Aura sedikit menjelaskan. Ibu itu mengangguk. Tadi pagi dia juga datang kemari. Tapi sepertinya kamu tidak ada di rumah. Ucapnya memberitahu. Apa, tadi pagi dia kemari? Tanya Bara serius. Iya, bahkan semalam juga dia datang. Bara menghembuskan nafasnya dengan kasar. Evan terus-menerus mendatangi Aura yang sedang sendirian di rumah. Ada ketakutan yang menjalar. Evan bilang akan tetap merebut Aura, apapun caranya. Bisa jadi Evan akan terus-menerus mendatangi Aura. Ini tidak boleh dibiarkan. Mas, ayo biar aku obati wajahmu. Ucap Aura. Wajah Bara sudah babak belur. Bu, Pak, kami permisi dulu. Ucap Aura menunduk pada para tetangganya, lalu membawa calon suaminya masuk ke rumah. Evan kenapa jadi begitu ya? Ucap Robi yang jadi bingung dengan temannya satu itu, masih tidak mau melepaskan Aura. Tadi ia dan Lily sampai rumah dan melihat Aura sedang mengobati luka di wajah Bara. Wajah Bara babak belur dan ternyata karena berkelahi dengan Evan. Bara juga sempat menceritakan jika Evan akan membawa Aura secara paksa. Lebih tepatnya akan menculik calon istrinya itu. Jadi, Aura mau bagaimana? Tanya Robi yang jadi khawatir jika Evan muncul kembali sedang Aura sendirian di rumah. Takut kejadian buruk menimpa wanita itu. Bara tampak berpikir. Apa Aura akan tetap dibiarkan tinggal di rumah ini atau bagaimana? Jika tinggal di apartemennya, Aura juga akan sendirian. Tidak mungkin ia juga ikut menginap di sana. Mereka belum resmi menikah. Bara tidak mau ia mendadak khilaf. Jika Aura tinggal di rumah orang tua angkatnya, sama saja menyodorkannya pada Evan. Temannya itu tinggal di sana juga. Aku akan membawanya ke rumahku. Ucap Bara setelah memikirkan dengan matang. Ke rumahmu? Bara mengangguk. Iya, di rumahku aman. Ada mama juga yang akan menemaninya. Robi mengangguk setuju. Aura harus diamankan. Aura dan Lily datang. Mas Bara, Bang Robi, ayo makan. Ajak Aura. Ia menghampiri Bara dan Lily menghampiri Robi. Lalu mereka berjalan ke dapur. Mereka pun makan bersama dengan lahap. Aura dan Lily tadi sempat memasak. Masakan sederhana ayam goreng tepung. Setelah selesai makan, Aura dan Lily membereskan meja makan dan mencuci piring. Sayang, mau dibantu? Tanya Bara yang langsung bangkit. Ia menghampiri Aura yang berdiri di depan wastafel. Tidak usah. Mas Bara duduk saja. Tolak Aura. Pak Bara duduk saja, biar aku saja yang membantu Aura. Lily mengambil ahli, tidak mungkin atasannya itu yang mencuci piring. Robi mencebik melihat Bara, temannya itu berinisiatif membantu Aura. Padahal dulu saat masih menginap di apartemennya, jangankan mencuci piring, meletakkan gelas ke wastafel saja tidak pernah. Gelas bekas minumnya akan terus terletak di meja. Karena Robi yang punya rumah, terpaksalah mencucinya.
jadi mengalah dan wajar saja. Tapi ini, kelihatan sekali Bara sedang cari muka. Sok jadi pria penuh perhatian. Bara melihat wajah Robi yang seperti mendumel dalam hati. Kenapa kau? Tidak ada. Jawab Robi sedikit sinis. Tak lama setelah cuci piring, Bara meminta Aura untuk duduk. Ia akan membicarakan hal serius. Sayang, kamu harus pergi dari rumah ini. Aku tidak mau Evan datang dan membawamu pergi. Ucap Bara menatap Aura, sorot matanya tersirat ketakutan. Pergi, aku mau tinggal di mana? Mas, apa di apartemenmu? Tanya Aura memastikan. Bara menggeleng. Tidak, kamu akan tinggal di rumahku. Tapi, Mas. Aura jadi gugup, mereka belum resmi menikah, bagaimana mungkin tinggal di sana? Aku akan bicarakan pada papa dan mamaku. Mereka pasti tidak masalah kamu tinggal di sana. Tapi, turuti saja aku. Aku tidak mau kamu mengalami kejadian buruk. Ya. Aura pun mengangguk. Ia tidak bisa menolak pria itu. Tampak sekali gurat kekhawatiran di wajahnya. Lily yang mendengar itu sedikit merasa sedih. Ia akan berpisah dari Aura. Tapi cepat atau lambat mereka juga akan berpisah. Ia juga tidak mau Aura kenapa, karena mantan suaminya itu terus mengintai. Melihat raut wajah sedih Lily, Robi mengelus pundaknya, memberi ketenangan. Jadi bereskan barangmu, malam ini kamu akan menginap di rumahku? Pinta Bara, ia sudah memutuskan. Malam ini? Aura kini sudah dalam perjalanan. Ia duduk dengan wajah sedih. Tadi berpisah dengan Lily, sungguh sangat menyedihkan. Mereka menangis sambil berpelukan. Sayang, sudah jangan sedih lagi. Nanti jika kamu ingin bertemu Lily, aku akan menemanimu. Bara mengelus kepala Aura, menenangkan sejenak. Ia tahu Aura begitu sedih berpisah dari temannya itu. Aura mengusap sudut matanya, masih ada sisa-sisa air matanya. Mas, apa tidak masalah aku tinggal di rumahmu? Tanya Aura menatap serius. Mereka belum menikah, tapi sudah tinggal bersama. Sayang, tadi aku sudah menelepon Mama, dan Mama tidak keberatan kamu tinggal di rumah. Bersambung.